ciptakan segalanya, dan Dia buat semuanya di bawah pemerintahannya, dan tunduk pada kekuasaannya. Dia memerintah segalanya, kendalikan dalam tangannya segala makhluk, gunung, sungai, dan manusia di bawah pemerintahannya. Semua di langit dan di bumi ada di bawah kekuasaannya. Semua harus tunduk tanpa pilihan. Inilah titah Tuhan dan otoritasnya. Tuhan ciptakan segalanya, dan Dia buat semuanya di bawah pemerintahannya, dan tunduk pada kekuasaannya. Segalanya diperintah Tuhan, Dia mengatur tempatkan semua, masing-masing sesuai jenisnya, dan kehendaknya tentukan posisinya. Semua di langit dan di bumi ada di bawah kekuasaannya. Semua harus tunduk tanpa pilihan. Inilah titah Tuhan dan otoritasnya. Sehebat apapun ciptaan, takkan pernah bisa ungguli Tuhan. Semua layani umat ciptaannya, tiada berani tantang dan tuntut Tuhan. Manusia ciptaan Tuhan harus laksanakan tugasnya. Entah Tuhan atau penguasa segalanya, meskipun tinggi statusnya, tetap kecil di bawah pemerintahan Tuhan. Manusia tak berarti, ciptaan Tuhan yang takkan pernah lampaui Tuhan. Saat Tuhan masuk langit bumi baru, Dia ungkapkan bagian lain kemuliaannya. Dia tunjukkan pertama di Kanaan, lalu seberkas terang sinari kegelapan bumi. Biar semua datang ke terang, ambil kekuatannya, dan kemuliaannya kembali tampak ke semua bangsa. Biar semua tahu Tuhan telah datang ke bumi, bawa kemuliaan dari Israel ke timur. Kemuliaannya bersinar di timur, dibawa dari zaman kasih karunia. Dia berangkat dari Israel, lalu tibalah Dia di timur dan tinggal. Kilat dari timur ke barat, Tuhan datang ke timur, bukan barat. Dan Dia membawa tanah Kanaan untuk mereka yang di negeri
jadi terang. Manusia tahu Tuhan kini di timur, dan Dia telah meninggalkan Israel. Dulu Tuhan turun di Israel, lalu Dia telah tinggalkan negeri itu. Karena pekerjaannya pimpin semesta, Dia takkan lahir lagi di Israel. Kilat dari timur ke barat, Tuhan datang ke timur, bukan barat. Dan Dia membawa tanah Kanaan untuk mereka yang di negeri timur. Kilat menyambar dari timur ke barat. Dia ingin bawa semua orang ke Kanaan. Di sana Dia berfirman, mengatur semesta. Tiada terang selain yang di Kanaan, dingin dan lapar di luar Kanaan. Kilat dari timur ke barat, Tuhan datang ke timur, bukan barat. Dan Dia membawa tanah Kanaan untuk mereka yang di negeri timur. Kilat menyambar dari timur ke barat. Apa prinsip tuh? Cari jalan sejati. Lihat apakah roh bekerja, kebenaran diungkap. Siapa yang disaksikan, apa yang kau dapat? Percaya Tuhan berarti percaya rohnya. Iman pada inkarnasi Tuhan berarti percaya Dia perwujudan Roh Kudus. Dia Roh Tuhan yang menjadi daging. Dia firman yang sekarang jadi daging. Kau lihat adakah kebenaran dalamnya? Kebenaran ialah watak manusia normal, termasuk akal budi wawasan hikmat ilmu dasar untuk menjadi manusia. Kebenaran adalah tuntutan Tuhan sejak awal ciptaan. Apa ini jalan ke hidup normal? Apa kebenaran ajari manusia hidupi kemanusiaan yang normal? Apakah praktis tepat waktu? Jika ada kebenaran, karena ada pengalaman nyata, kemanusiaan akal mereka kan disempurnakan. Hidup spiritual dan jasmani akan lebih teratur, emosi mereka lebih normal. Satu prinsip lagi, untuk tahu jalan yang sejati, membantu manusia mengenal Tuhan kan, lebih kenal Tuhan. Kebenaran harus buat manusia kasih
Karya oleh inkarnasi Tuhan ialah karya terbesar. Karya oleh inkarnasi Tuhan paling mendalam dari semua. Dari 3 tahap karyanya, 2 inilah yang terpenting. 2 tahap karya ini, karya Tuhan dalam daging. Bagian terpenting dari karya Tuhan dilakukan dalam daging. Penyelamatan manusia oleh Tuhan harus dilakukan dalam daging. Manusia merasa Tuhan dalam daging, tak berkaitan dengan mereka, tapi dia peduli nasib dan keberadaan manusia, sebab dia lakukan karyanya. Kerusakan manusia ialah halangan karya Tuhan. Kualitas manusia buruk, lingkungan berseteru. Karya akhir zaman sangatlah sulit, namun hasil yang seharusnya kan tercapai pada akhir karya. Bagian terpenting dari karya Tuhan dilakukan dalam daging. Penyelamatan manusia oleh Tuhan harus dilakukan dalam daging. Manusia merasa Tuhan dalam daging, tak berkaitan dengan mereka, tapi dia peduli nasib dan keberadaan manusia, sebab dia lakukan karyanya. Karya Tuhan kan capai hasil tepat tanpa cacat, karyanya kan mencapainya. Inilah hasil dari karya dalam daging, lebih meyakinkan dari pekerjaan roh. 3 tahap karya ini harus diselesaikan oleh Tuhan dalam daging. 3 tahap karya ini harus diselesaikan oleh inkarnasi Tuhan. Bagian terpenting dari karya Tuhan dilakukan dalam daging. Penyelamatan manusia oleh Tuhan harus dilakukan dalam daging. Manusia merasa Tuhan dalam daging, tak berkaitan dengan mereka, tapi dia peduli nasib dan keberadaan manusia, sebab dia lakukan karyanya. Pemurnian tidaklah mudah untuk semua orang, sukar untuk menerima prosesnya. Namun dalam pemurnian Tuhan ungkap watak kebenarannya kepada manusia. Dia tunjukkan syaratnya, memberi pencerahan, pemangkasan dan penanganan. Pemurnian bukan menyingkirkan orang dari hadapan Tuhan, bukan pula
membuangnya ke neraka, namun untuk mengubah watak manusia. Tujuan, cara pandang, kasih mereka kepada Tuhan dan mengubah hidup mereka, mengubah hidup mereka. Dengan bandingkan fakta dan kebenaran, Tuhan beri manusia pengetahuan tentang kebenaran kehendaknya dan diri mereka, agar kasih mereka kepadanya lebih murni. Ini tujuan dari karya pemurnian Tuhan. Pemurnian bukan menyingkirkan orang dari hadapan Tuhan, bukan pula membuangnya ke neraka, namun untuk mengubah watak manusia. Tujuan, cara pandang, kasih mereka kepada Tuhan dan mengubah hidup mereka, mengubah hidup mereka. Semua karya tuh manusia penting dan punya tujuan. Karya Tuhan selalu berarti dan menguntungkan manusia. Pemurnian ialah ujian dan latihan nyata manusia. Hanya lewat pemurnian kasih mereka memenuhi fungsinya. Pemurnian bukan menyingkirkan orang dari hadapan Tuhan, bukan pula membuangnya ke neraka, namun untuk mengubah watak manusia. Tujuan, cara pandang, kasih mereka kepada Tuhan dan mengubah hidup mereka, mengubah hidup mereka. Pada akhir zaman, Kristus pakai kebenaran untuk mengajar, juga untuk menyingkap esensi manusia, membedah kata perbuatannya. Firman mengandung kebenaran tentang tugas dan cara setia taat kepada Tuhan dan hidup dalam kemanusiaan normal, hikmat dan watak Tuhan dan lainnya. Firman ini ditujukan pada esensi dan kerusakan manusia. Firman yang singkapkan betapa manusia menolak Tuhan, ditujukan kepada manusia sebagai perwujudan iblis dan musuh Tuhan. Karya penghakiman buat manusia memahami wajah sejati Tuhan, kenyataan tentang pemberontakan mereka, buat mereka tahu kehendaknya.
tujuan karyanya, misteri yang tak terpahami. Tahu hakikat akar kerusakan dan keburukan manusia. Tuhan tak hanya pakai firman untuk perjelas natur manusia. Dia menyingkap, menangani, memangkas, selagi lakukan karya penghakimannya. Cara ini tak tergantikan oleh kata biasa, tapi oleh kebenaran yang manusia tak punya, yakni penghakiman yang buat manusia kenal Tuhan, meyakinkan manusia untuk tunduk kepada Tuhan. Karya penghakiman buat manusia memahami wajah sejati Tuhan, kenyataan tentang pemberontakan mereka, buat mereka tahu kehendaknya, tujuan karyanya, misteri yang tak terpahami. Tahu hakikat akar kerusakan dan keburukan manusia. Ini hasil karya penghakiman, sebab karya ini buka kebenaran jalan hidup Tuhan untuk semua orang percaya. Inilah karya penghakimannya. Tuhan tak berpegang pada cara yang usang, tiada larangan dalam karya dan firman-Nya. Di dalam Tuhan semua bebas tanpa batasan, Dia beri manusia kemerdekaan. Dialah Tuhan yang nyata dan hidup, Dia berbeda dengan patung dan berhala. Dia hidup firman-Nya dan karyanya, di hidup dan terang kemerdekaan manusia. Sebab Dia kebenaran, jalan dan hidup, firman dan karyanya tidak terbatas. Sebab Dia kebenaran, jalan dan hidup, firman dan karyanya tidak terbatas. Tak peduli kata orang terhadap karya barunya, Dia akan terus kerjakan karyanya dengan tulus. Dia tak khawatir pendapat orang dan tuduhan mereka, penentangan mereka tak menghentikannya. Tiada nalar imajinasi, ilmu dan moral manusia yang dapat mengukur dan menjelaskan karya Tuhan. Tiada ciptaan yang dapat mencela dan mengganggu karya Tuhan. Tiada apapun dan siapapun juga yang dapat melarang dan membatasi karyanya. Tiada kekuatan musuh kan mengacau. Dia
terus dikembangkan di antara manusia, dikerjakan tanpa halangan di semesta, sampai Dia genapkan karya agungnya. Ini kemahakuasaan dan hikmat Tuhan, di dalam Tuhan tidak ada larangan. Ada prinsip di karyanya, tapi bukan larangan, sebab Tuhan sendiri kebenaran, jalan dan hidup. Semua berubah menurut pekerjaan Tuhan. Manusia tak berkembang sendiri, tidak pula waktu, alam atau dunia. Semua berubah saat Tuhan berkarya, dan semua ciptaan kan datang. Orang dari semua agama tunduk di bawah kuasa satu Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu, tiada pemuka agama yang mampu. Semua orang hidup di bawah satu Tuhan, Dialah yang pimpin. Pemuka agama hanya manusia, tak sebanding Tuhan. Semua dalam tangan Pencipta, akhirnya kembali ke tangannya. Apapun agamamu, tiap orang akan tunduk pada Tuhan, sebab Tuhan yang maha tinggi. Bahkan pemimpin tertinggi akan kembali di bawah kekuasaannya. Tiada yang dapat bawa manusia ke tujuan, atau kelompokkan semua sesuai jenisnya. Dapatkah yang tak ciptakan dunia berkuasa mengakhirinya? Hanya Dia yang menciptakan, yang mengakhiri zaman ini. Hanya Dia yang menciptakan. Mereka yang tak punya kuasa ini bukan Tuhan atas manusia. Karya ini di luar kemampuan mereka. Hanya Tuhan yang mampu selesaikan karya ini. Pemuja berhala dibenci oleh Tuhan. Semua dalam tangan Pencipta, akhirnya kembali ke tangannya. Apapun agamamu, tiap orang akan tunduk pada Tuhan, sebab Tuhan yang maha tinggi. Bahkan pemimpin tertinggi akan kembali di bawah kekuasaannya. Tiada yang dapat bawa manusia ke tujuan, atau kelompokkan semua sesuai jenisnya. Tuhan berkarya di seluruh dunia, semua karyanya dalam roh atau daging. Dia Tuhan umat manusia, dan bebas Tuhan.
kondisi. Semua dalam tangan pencipta, akhirnya kembali ke tangannya. Apapun agamamu, tiap orang akan tunduk pada Tuhan, sebab Tuhan yang maha tinggi. Bahkan pemimpin tertinggi akan kembali di bawah kekuasaannya. Tiada yang dapat bawa manusia ke tujuan, atau kelompokkan semua sesuai jenisnya. Hanya Yahweh yang dapat lakukan ini, Sang Pencipta umat manusia. Betapa penting karya penyelamatan, lebih penting dari apapun untuk Tuhan. Dengan perencanaan, tak hanya firman, Dia buat semua untuk manusia. Oh, betapa penting karya penyelamatan untuk Tuhan dan manusia. Tuhan sibuk, Dia berusaha, Dia atur karyanya, memerintah segalanya. Tuhan telah bayar harga yang mahal. Tuhan ungkap sedikit-sedikit dalam karyanya yang Dia punya, harga yang Dia bayar, hikmat kuasa semua wataknya, agar di seluruh semesta selain orang yang ingin diselamatkannya, tiada makhluk yang sangat dekat dengan Tuhan, yang punya hubungan sangat erat dengannya. Tak peduli kesukaran, tak peduli rintangan, betapa lemah dan membangkang manusia, tiada yang dapat hentikan Tuhan, tiada yang sulit. Tuhan dekat, betapa erat bagi yang Dia pilih untuk diselamatkan. Di semesta ini, siapa pernah punya hubungan sangat erat dengan Tuhan? Di hatinya mereka paling penting, Dia sungguh hargai mereka. Mereka lukai, tak taat Tuhan, walau Dia bayar harga besar untuk mereka. Tak lelah Tuhan berkarya tanpa sesat, tahu manusia kan digerakkan firman-Nya, kan sadari panggilan-Nya, mengenal Dia Tuhan, kembali ke sisi-Nya.
Tangannya Tuhan pegang 7 bintang. Dia menyandang 7 roh dan 7 mata. Buka 7 meterai dan gulungan kitab. Dia pegang 7 tulah dan 7 cawan. Segala makhluk yang diciptakannya dan semua yang telah digenapkannya memberi pujian, kemuliaan, tinggikan tahtanya. Tuhan Maha Kuasa, mulia dan benar, Kaulah segalanya, semua genap oleh Engkau. Tuhan Maha Kuasa, mulia dan benar, Kau telah selesaikan semua genap oleh Engkau. Semua terang dan terbebas, semua kuat dan semuanya merdeka. Semua terang dan terbebas, semua kuat dan semuanya merdeka. Tuhan Maha Kuasa, mulia dan benar, tiada rahasia yang tersembunyi bagimu. Tuhan Maha Kuasa, mulia dan benar, tiada rahasia yang tersembunyi bagimu. Dia melepaskan 7 guru sesudah ke-7 sangkakala. Berlimpah semua hidup dari kekal sampai kekekalan. Semua menyanyi memuji Engkau. Tuhan Maha Kuasa, Kau hakimi musuhmu. Ada murka dan kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu tiada bandingnya, dan kemuliaan-Mu kekal selamanya. Tuhan Maha Kuasa, mulia dan benar, semua orang harus bangkit dan bernyanyi bersorak, memuji segenap kekuatan pada Tuhan yang mulia. Kau Maha Kuasa benar. Semua terang dan terbebas, semua kuat dan semuanya merdeka. Semua terang dan terbebas, semua kuat dan semuanya merdeka. Tuhan Maha Kuasa, mulia dan benar, tiada rahasia yang tersembunyi bagimu. Tuhan Maha Kuasa, mulia dan benar, tiada rahasia yang tersembunyi bagimu. Tuhan Maha Kuasa, penuh kuasa, genapkan semua. Tuhan yang sejati, Tuhan Maha Kuasa, penuh kuasa, genapkan semua. Tuhan yang sejati, Tuhan Maha Kuasa, penuh kuasa, genapkan semua. Tuhan yang sejati, Tuhan Maha Kuasa, penuh kuasa, genapkan semua. Tuhan yang sejati, semua terang dan terbebas, semua kuat dan semuanya merdeka. Semua terang dan terbebas, semua kuat dan semuanya merdeka. Tuhan Maha Kuasa, mulia dan benar, tiada rahasia yang tersembunyi bagimu. Tuhan Maha Kuasa, mulia dan benar, tiada rahasia yang tersembunyi bagimu. Beberapa berkata nama Tuhan tak berubah. Lalu kenapa Yahweh jadi? Yesus dinubuatkan Mesias akan datang. Lalu kenapa
Kenapa Yesus yang datang? Kenapa nama Tuhan berubah? Tak bisakah Dia buat karya baru? Tuhan kan tetap Tuhan, walau karyanya berubah. Watak dan hikmatnya takkan berubah selamanya. Tuhan kan tetap Tuhan, walau namanya berubah. Watak dan hikmatnya takkan berubah selamanya. Selamanya. Karya dulu dapat diubah dan karya Yesus lanjutkan. Karya Yahweh, tak bisakah karya yang lain mengikuti karya Yesus? Jika nama Yahweh dapat diubah jadi Yesus, tak bisakah nama Yesus diubah? Semua ini tak aneh, hanya saja orang sangat berpikiran sempit. Tuhan kan tetap Tuhan, walau karyanya berubah. Watak dan hikmatnya takkan berubah selamanya. Tuhan kan tetap Tuhan, walau namanya berubah. Watak dan hikmatnya takkan berubah selamanya. Jika percaya nama Tuhan hanya Yesus, pikiranmu terlalu sempit. Beranikah kau berkata nama Tuhan ialah Yesus untuk selamanya? Bahwa nama Yesus yang mengakhiri zaman Taurat dan juga zaman akhir. Siapa berkata anugerah Yesus dapat mengakhiri zaman? Tuhan kan tetap Tuhan, walau karyanya berubah. Watak dan hikmatnya takkan berubah selamanya. Oh, Tuhan kan tetap Tuhan, walau namanya berubah. Watak dan hikmatnya takkan berubah selamanya. Oh, selamanya, 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 selamanya. Kristus adalah Tuhan yang berinkarnasi.
Dia daging yang dikenakan roh Tuhan, daging yang bukan seperti manusia biasa. Dialah inkarnasi roh, bukan darah dan daging. Dia adalah manusia biasa, tapi dia juga Tuhan sepenuhnya. Kemanusiaannya menopang hidup manusianya, dan keilahiannya mengerjakan karya Tuhan. Kedua-duanya tunduk kepada kehendak Bapa. Kristus itu ilahi, hakikatnya roh, hakikatnya ialah Tuhan sendiri. Hakikat ini tak ganggu karyanya, tak pernah dia kacaukan karyanya sendiri. Dan perkataannya takkan menentang kehendaknya. Ini harus dimengerti oleh setiap manusia. Sebagai roh atau daging, semua menggenapkan satu kehendak. Sebagai roh atau daging, semua mengerjakan karya yang sama. Meskipun daging dan roh berbeda kualitas, hakikatnya sama, hakikat Tuhan sendiri. Keduanya punya identitas Tuhan. Karya Roh Kudus ialah selamatkan manusia. Itu demi pengelolaan Tuhan. Karya Kristus ialah juga untuk menyelamatkan manusia. Dan itu adalah demi kehendak Tuhan. Sebab Tuhan jadi daging, hakikatnya diwujudkan di dalam inkarnasinya. Maka dagingnya cukup untuk kerjakan karyanya, menangani pekerjaan yang dia inginkan. Itu sebabnya karya roh digantikan karya Kristus selama inkarnasi. Karya inti selama inkarnasi adalah karya Kristus yang tak dapat bercampur dengan karya zaman lain. Roh Tuhan dapat melakukan karya keselamatan, begitupun saat dia jadi manusia. Tuhan selalu kerjakan sendiri karyanya. Sebagai roh atau daging, semua menggenapkan satu kehendak. Sebagai roh atau daging, semua mengerjakan karya yang sama. Meskipun daging dan roh berbeda kualitas, hakikatnya sama, hakikat Tuhan sendiri. Keduanya punya identitas Tuhan. Tuhan tak menyela atau mencampuri karyanya. Dalam karyanya tak ada konflik.
berbeda kualitas, hakikatnya sama, hakikat Tuhan sendiri. Keduanya punya identitas Tuhan. Pada akhir zaman Tuhan mengerjakan karya firman. Tuhan yang berinkarnasi berfirman, dan firman yang demikian berasal dari Roh Kudus. Sebab Tuhan itu roh dapat berinkarnasi. Ada banyak orang konyol percaya bahwa firman dari Roh Kudus seharusnya turun dari surga langsung ke telinga manusia. Yang demikian tak paham karya Tuhan. Kebenarannya inkarnasi Tuhan mengucapkan firman yang berasal dari Roh Kudus. Biar yang bertelinga mendengar apa yang Roh katakan kepada gereja. Apakah kau sudah mendengar perkataan dari Roh Kudus? Firman dari Tuhan telah datang. Apakah kau dengar? Apakah kau dengar? Mereka yang menolak inkarnasi Tuhan tak kenal Roh Kudus atau prinsip-prinsip kerja Tuhan. Mereka yang berpikir inilah zamannya Roh Kudus, tapi menolak karya barunya, keyakinan mereka samar. Orang yang demikian takkan dapat menerima karya nyata Roh Kudus. Mereka yang hanya mengharapkan perkataan dan karya Roh Kudus, tapi menolak yang dari inkarnasi Tuhan, takkan bisa melangkah masuk ke dalam zaman baru. Mereka takkan sepenuhnya diselamatkan. Biar yang bertelinga mendengar apa yang Roh katakan kepada gereja. Apakah kau sudah mendengar perkataan dari Roh Kudus? Firman dari Tuhan telah datang. Apakah kau dengar? Apakah kau dengar? Roh Kudus tak akan berbicara langsung kepada manusia. Yahweh tak bicara langsung ke orang. Bahkan di zaman hukum Taurat, bahkan di zaman hukum Taurat, apalagi di zaman ini, Dia harus menjadi manusia untuk bicara dan kerja agar bisa mencapai tujuannya. Biar yang bertelinga mendengar apa yang Roh katakan kepada gereja. Apakah kau sudah mendengar perkataan dari Roh Kudus? Firman dari Tuhan telah datang. Apakah kau dengar? Apakah kau dengar? Apakah kau dengar? Apakah kau dengar?  dengar.  dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar. dengar.
manusia di akhir zaman. Sebab yang dihakimi secara langsung ialah manusia dan bukan roh iblis. Penghakiman dibuat di antara manusia, bukan di alam spiritual. Seandainya roh Tuhan yang kerjakan karya ini, penghakiman tak akan bisa lengkap. Sangat sukar bagi manusia untuk menerimanya, sebab mereka tak bisa melihat langsung roh Tuhan. Maka hasilnya pun tidak bisa cepat, dan membuat manusia jadi semakin sukar untuk melihat dengan jelas watak Tuhan yang tidak dapat disinggung, untuk mengerjakan karya penghakiman atas kerusakan umat manusia. Tak seorang pun yang tepat dan yang layak selain daripada Tuhan yang telah berinkarnasi. Iblis hanya dapat dikalahkan bila inkarnasi Tuhan hakimi manusia. Meskipun dia manusia biasa, dia bisa menghakimi pelanggaran manusia. Ini menunjukkan dia kudus dan berbeda. Hanya Tuhan yang bisa menghakimi manusia, karena dialah kebenaran dan keadilan. Selain Tuhan, tiada yang patut menghakimi. Untuk menghakimi penentangan manusia, dia ungkap ketidaktaatan mereka. Hasil karya Tuhan di dalam daging lebih jelas daripada yang dikerjakan roh, untuk mengerjakan karya penghakiman atas kerusakan umat manusia. Tak seorang pun yang tepat dan yang layak selain daripada Tuhan yang telah berinkarnasi. Dia berkuasa menaklukkan manusia yang dulu menentang, sekarang tunduk. Melepaskan gagasannya, dulu menolak, sekarang mengasihi. Itu hasil karya inkarnasi Tuhan yang menerima penghakimannya diselamatkan. Dan mereka perlahan mengenalnya lewat firman, dan telah ditaklukkan saat masih menentangnya. Manusia terima kehidupan darinya saat terima penghakimannya. Ini karya dari Tuhan dalam daging, bukan karya dari Tuhan sebagai roh, untuk mengerjakan karya penghakiman atas kerusakan umat manusia.
saja. Di masa Nuh manusia menyimpang, jadi sangat rusak dan kehilangan berkat Tuhan. Tak dipedulikan Tuhan, kehilangan janjinya tanpa terang Tuhan. Mereka hidup dalam gelap, sifat mereka menjadi cabul, jatuh dalam kerusakan mengerikan. Hanya Nuh jauhi kejahatan, sembah Tuhan, jadi dia dapat dengar suara Tuhan dan dengar instruksi Tuhan. Bangun batra sesuai perintahnya. Nuh mengumpulkan segala makhluk ciptaan dari setiap jenis dan ragam. Saat semua persiapan selesai, Tuhan hancurkan dunia. Mereka telah jatuh hingga tak dapat terima janji-janji dari Tuhan. Mereka tak layak menyaksikan wajahnya, tak mampu mendengar suaranya, sebab mereka tinggalkan dia, campakkan pemberiannya. Mereka tinggalkan, lupakan ajarannya. Hanya Nuh jauhi kejahatan, sembah Tuhan, jadi dia dapat dengar suara Tuhan dan dengar instruksi Tuhan. Bangun batra sesuai perintahnya. Nuh mengumpulkan segala makhluk ciptaan dari setiap jenis dan ragam. Saat semua persiapan selesai, Tuhan hancurkan dunia. Mereka sungguh menyimpang dan rusak, kehilangan akal dan kemanusiaan. Kejahatannya parah dan buruk, mereka makin dekat pada maut. Mereka makin jauh dari jalan Tuhan, sehingga Tuhan murka dan menghukum mereka. Hanya Nuh jauhi kejahatan, sembah Tuhan, jadi dia dapat dengar suara Tuhan dan dengar instruksi Tuhan. Bangun batra sesuai perintahnya.